Dia akan menjadi pengacara. Pokoknya gue kasih tahu, pengacara itu pekerjaan yang mulia. Bagaimana seorang pengacara itu membantu orang-orang yang susah. Iya dong. Dan gue pengen anak gue menjadi pengacara membantu orang yang susah. Apa? Pengacara selebritis dia. Bisa kan? Apalagi? Nyanyi, pengacara selebritis nyanyi. Pengacara selebritis nyanyi, atlet lagi. Iya, semua dia. Tapi dari mulai sekarang udah mengarang, dari ntar umur berapa sih mulai mengarahkan ntar dia untuk minat-minatnya? Sudah saya sugesti dia dengan kalimat-kalimat gitu, kamu nanti gede kamu harus jadi ini, kamu harus nurut sama papa, sama mama nggak usah terlalu, ya gitu. Aku udah suggest. Jadi memang dari usia sekarang kita udah arahkan dia secara mental dan pemikiran. Jadi kita menstimulasi dia untuk lebih aktif. Karena BL itu lumayan sangat cukup berkembang. Terakhir kita cek ke dokter, usia perkembangannya dia secara mental dan IQ itu di usia 6 bulan. Jadi lebih cepat 2 bulan. Kemungkinan dia besok udah jalan ini. Jadi kami nanti mau cek. Mungkin iya, dia udah nongkrong di mall ya, 2 bulan lagi lah. Oh, gitu. Mau nambah kapan buat adik anak atau target kapan anakku? Oke, karena kan dapat dia aja udah bisa ya, pasti pada tahu ya. Jadi sedikasihnya kalau Tuhan kasih, aku happy banget. Tapi aku juga nggak mau terlalu berharap karena takut salah ngomong. Tapi pengen nambah lagi nggak sih? Ya pengen. Laki-laki gitu misalnya. Ya kalau boleh milih ya bisa ya mau. Bang Densu gimana nih? Siap nggak? Nambah lagi anak kedua. Boleh? Laki-laki. Iya, tapi maksudnya proses kita tuh yang pertama sesamanya kita tuh sekarang pengen lebih nge-support orang-orang di luar sana dengan program 2 garis mereka. Makanya kita banyak mau menerima kerjaan yang arahnya ke sana. Karena kita tahu betapa sulitnya untuk punya hubungannya. Jadi kalau ditanya yang kedua, ya kita sebenarnya ada takut-takutnya juga. Karena kita udah bersyukur banget punya yang pertama. Tapi kalau Tuhan kasih 2, ya kami siap menerima dengan sukacita sih. Gitu. Bantu doa ya. Bantu doa ya. Tapi kira-kira bagusnya cewek atau cowok? Cowok sih bang. Ya. Cowok ya. Kita doa sama-sama, oke? Bang, tapi peran Ci Olive ini bagi abang gimana sih? Kan dari beberapa podcast yang saya lihat tentang abang dan Ci Olive, abang selalu memuji-muji Ci Olive kayak ini adalah salah satu kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat abang dan di tengah banyak masalah. Pujian-pujian yang saya berikan di tiap podcast untuk Olive itu sebenarnya lebih ke menjaga perasaannya dia supaya pulang ke rumah aman ya. Jadi istri yang bahagia lewat pujian-pujian ya. Walaupun pujian itu hanya saya dan Tuhan yang tahu, itulah cara seorang suami laki-laki kalau ingin bikin keadaan rumah tangganya baik-baik saja ya. Jadi poin-poin ini yang ingin saya sampaikan. Pujilah istrimu setinggi langit ya. Walaupun keadaan belum tentu sesuai ya, supaya dia bahagia. Karena kalau kamu puji dia bahagia, mungkin saja pujian itu terjadi dalam hidupmu. Karena istri yang bahagia akan memberikan kebaikan dan berkat untuk kita. Percaya deh, coba. Ci Olive gimana nih dipuji-puji Bang Densu di podcast beberapa kali podcast itu bagaimana mungkin? Sosok aslinya mungkin emang romantis gitu juga kan atau gimana? Majulah nih suaranya sih nih, kasihan dia, tangannya udah pegel nih. Dipuji gimana ya, happy lah. Cuman kadang-kadang tahu juga, cuma biasanya aku nggak dengar langsung. Soalnya biasanya aku dikirim sama orang yang suka kamu gini ya. Aku kan nggak tontonin semua ya. Kadang dia pengen aku kita iya gitu. Jadi pujian yang tulus itu datangnya bukan langsung. Biasanya kita ngomong ke podcast. Jadi kalau kalian ingin memuji sekalian cari podcast terdekat. Ya. Oke. Thank you ya. Iya ya. Terima kasih. Nah, Bang Densu mungkin. Lumpia nih. Bukan. Hapus dulu. Kasihan loh, dia kalau makan keselak loh ngomongin mulu. Bisa bantu sekalian. Apa? Ya gimana Bang? Kenapa ada
Ya. Mari ke Kemensos, kita ketemu dengan Gus Menteri dan jajaran Sekjen dengan Dirjen. Kemudian kita coba bertukar pikiran karena Gus Menteri juga pengen dengar langsung karena saya yang menginisiasikan donasi untuk Agus di kota saya. Jadi dia pengen dengar keterangan dari saya. Setelah saya menjelaskan, kemudian Novi beserta Pak Yusuf kebetulan datang. Karena kita tidak datang berbarengan. Kemudian diajaklah masuk ke ruangan beliau yang megah itu ya. Gue baru tahu ada ruangan itu. Gue pikir isinya Kemensos cuma meja bulat gede gitu kan. Terus di sana Pak Menteri, ngomong. Ya. Jadi di sana Pak Menteri memberikan arahan bahwa kasus ini punya potensi gugatan, punya potensi perdata dan pidana. Oleh karena ini harus diselesaikan dengan baik. Kalau Agus masih pengen menyelesaikan ini dengan mediasi, maka Pak Gus Menteri mengimbau kepada jajarannya untuk mengundang Agus. Tapi apabila memang tidak bisa, maka potensi yang dimaksud oleh Gus Menteri bisa saja terjadi. Tapi Gus Menteri tetap menegaskan bahwa jangan sampai polemik ini menjadi contoh yang buruk di mana orang jadi takut untuk berdonasi kepada saya. Dan karena apa yang kami lakukan itu kan sesuatu pekerjaan, kalau istilahnya Pak Menteri itu mulia katanya. Kami kan melakukan itu tidak mengambil sepersen. Dan begitu pula Novi dengan yayasan. Jadi jangan sampai orang jadi takut karena ada kasus ini. Oleh karena itu Pak Menteri menghimbau supaya kami memberitahu keluar dan juga menghimbau bahwa ada aturan dalam melakukan donasi. Dalam aturan yang tercantum pengumpulan uang dan barang PUB Peraturan Kemensos nomor 9 kalau saya nggak salah tahun 1961, bahwa setiap pengumpulan donasi dalam bentuk uang dan barang itu harus memiliki izin. Apabila dia tidak memiliki izin, maka dia bisa dianggap ilegal. Donasi yang dilakukan secara perorangan itu tidak boleh karena melanggar aturan Kemensos. Donasi yang dilakukan oleh yayasan boleh apabila memiliki izin, dan apabila dia tidak memiliki izin maka donasi itu dianggap ilegal dan bisa disita. Penyelenggara daripada donasi itu bisa disita uangnya. Siapa penyelenggaranya? Orang yang menerima uang donasi itu. Pahami sampai sini? Dan apabila ada yang menggugat hal itu secara perdata, maka uang itu bisa dibawa ke pengadilan untuk digugat jatuhnya nanti kemana? Apakah jadi ke pemerintah, apakah jadi ke pihak-pihak tertentu, apalagi kalau ada polling. Nah, apabila uang donasi itu masuk ke dalam kantong penyelenggara, ke banknya dia, ke rekeningnya dia, disalahgunakan, artinya tidak sesuai dengan akadnya, maka timbul kekecewaan dari pihak donatur yang kemudian menggugat itu bisa terjadi. Gugatan seperti apa yang bisa terjadi? Gugatan perdata, artinya uang itu akan dibekukan, dan gugatan pidana, artinya terjadi penggelapan atau penyelewengan daripada donasi itu. Sehingga aturannya jelas, pada saat kita terima donasi, kita tidak boleh sembarangan menggunakan donasi itu, harus sesuai dengan akadnya. Gitu. Ya, gitu. Itu keterangan yang saya dapat. Dan pihak donatur juga akhirnya membawa gugatan itu ke pengadilan. Ada 3 yang digugat, Agus, Bang Densu, dan Yayasan Novi. Mungkin seperti apa Bang? Ya. Udah ada komunikasi juga nggak sih dari pihak saya udah terima somasi dari Pablo Benua. Pablo. Kamu kalau gugat donasi lagi. Kalau somasi saya bener aja, nggak usah pakai nelfon dulu, Bang. Izin saya somasi ya. Serius, karena somasi ke saya itu perdata. Sifatnya lebih kepada administrasi. Jadi semua gugatan kepada saya, yayasan, Agus itu perdata sifatnya untuk dibawa ke pengadilan perdata. Kemudian nanti akan diuji di sana. Tapi saya tidak tahu nih, apakah Pablo melakukan gugatan pidana berdasarkan keinginan dari donatur. Saya belum tahu.
Kalau berdasarkan peraturan Kemensos PUB tahun 61 itu kita melanggar. Dan ada denda administrasi 10.000 atau kurungan selama 3 bulan kalau saya nggak salah. Jadi pilih. Pilih mau kurungan 3 bulan atau denda 10.000. Makanya saya bilang saya bayar 110. Karena saya tujuannya pengen melanggar 10 kali lagi. Bercandanya begitu bercandanya. Karena tetap niat baiknya yang dilihat kan, karena kan saya tidak terima duitnya. Saya bantu orang, kalau saya melanggar ya sudah. Ini proses pelanggarannya selesai. Mana apabila itu perlu disita ya sudah disita aja kan gitu. Pokoknya masih di yayasan, menunggu gugatan di pengadilan berjalan. Kemudian pengadilan akan memutuskan apabila uang itu perlu dibukukan. Dan kalau misalnya pengadilan membukukan, maka rekening yayasan dibukukan seluruhnya untuk diaudit oleh pengadilan. Kemudian nanti uang itu baru setelah pengadilan memutuskan, baru dicairkan ke semua pihak yang mengikuti polling para donatur. Bang Densu ini sorry ya sebelumnya soalnya kan kabarnya ini tadinya rahasia, cuman akhirnya nggak jadi rahasia lagi. Kabarnya abang menawarkan Pak Agus uang 300 juta. Itu gimana? Untuk mencabut LP bang. Dari Tapi tadinya itu rahasia, tapi ya dibongkarnya sama Teknovi nih bang. Maksudnya di TikTok. Novi ini kadang-kadang gue nih, gak semua harus cerita. Jadi sebenarnya saya memang ada menghubungi keluarga Agus. Karena kenapa saya menghubungi? Karena saya udah tahu gugatan ini akan jalan. Karena gugatan ini datangnya bukan dari saya, kan dari donatur. Saya kasihan. Karena kalau gugatan ini jalan mereka nggak dapat apa-apa kan saya kasihan. Maka saya dengan uang saya, bukan atas desakan Novi atau Pablo atau siapapun. Saya izin sama Pablo sama Novi. Saya bilang begini, usaha terakhir deh. Gue bilang, ya apa bang? Lu coba hubungin mereka, udah gue yang ngurus semuanya. Lu semua ya udah masing-masing aja deh, tapi gue usaha dan gue diizinkan. Dan kemudian gue coba bicara sama mereka, menawarkan pengobatannya, biayanya nanti dari uang saya. Jadi saya kan gini, saya ngelihat bahwa masalah ini kan tidak perlu ada pelaporan kepada Novi. Boleh dong, ini uang saya. Jadi gue boleh dong. Ya udah, kamu mau bagus nggak? Cabut laporan, berobat, saya kasih santunan sekian, kamu lanjutin hidup, kamu bagus di mata masyarakat. Masuk akal nggak? Gitu. tapi justru niat baik abang dianggap seperti menyogok Agus. Seperti apa mungkin bang? Dianggap Niat jahat. Apa? Niat baik abang dianggap sebagai niat jahat. Dianggap menyogok Agus mencabut LP. Niat senilai jahat 300. gua. Niat baik abang. Menyesal gue melakukan itu kalau gitu. Abang dianggap penyuap. Iya. Menyuap. Apa Eva? Menyesal gue melakukan itu berarti. Berarti sekarang saya harus menyesal. Karena niat saya dianggap salah ya. Jadi saya minta maaf kepada Agus, bahwa dan keluarganya. Niat saya jahat. Saya tidak akan bantu lagi. Kalau begitu. Kabarnya juga menurut info Bang Alvin Lim juga bergabung Iya. untuk membantu Agus. Seperti apa bang mungkin bang? Saya udah ngobrol sama Bang Alvin tadi. Everything okay? Ada miskomunikasi antara saya sama Bang Alvin dulu. Karena beliau memang waktu itu minta diundang, tapi saya belum kasih kesempatan. Dan saya menjelaskan kepada beliau, dan beliau bisa mengerti. Saya pikir Bang Alvin cukup bijak tadi pada saat ngobrol sama saya. Dan saya bilang, Bang, abang boleh membela Agus, tapi jangan masuk ke ranah pribadi. Supaya tetap enak jalurnya. Karena abang adalah pengacara hebat. Dan saya pikir Bang Alvin orang yang hebat gitu. Jadi nggak perlu sampai ke ranah-ranah yang lain lah. Supaya jangan kemana-mana lagi gitu. Abang kalau kemarin Alvin Lim menantang abang 3M gimana bang? Ya udah saya jawab, saya bilang mendingan uangnya kasih ke Agus. Saya bilang, masa buat nyiram air keras, janganlah. Nggak boleh, nanti kita dimarahin loh sama polisi loh. Saya juga ngucapin makasih buat Ya, saya menganggap saya yang perlu berterima kasih kepada Gus Menteri karena kerendahan hati beliau. Beliau mau mengurusi hal ini. Bayangkan coba mau cari di mana menteri kayak begini gitu loh. Mau datang turun tangan. Aduh, gue udah hati gue kok nggak enak banget. Karena jujur ya, bertemu menteri itu pilihan terakhir saya. Karena menurut saya kalau kita bisa selesaikan dengan musyawarah mufakat dengan baik,
ngapain harus ke sana? Jadi saya ingin berterima kasih banget kepada Gus Menteri, jajarannya, Sekjen, Dirjen, Pak Taufik Laude, Bu siapa satu lagi? Lupa Bu Irma apa Bu Mira Sekjen dan semua jajarannya. Mau loh meluangin waktu buat begini. Bang, tadi dalam artikel juga saya bahas apabila dari Kementerian Sosial, apabila uang donasi tidak dipakai untuk berobat bisa dihukum pidana. Mungkin seperti apa, Bang? Ya itu, tadi udah saya jelaskan. Saya kasih ya jujur. Kita pribadi sih tidak mau menghilangkan kemanusiaan dalam hal ini. Dan saya dengar ada Bang Alvin Lim. Alvin Lim ini dia mau membantu kan juga. Saya pikir Bang Alvin juga pasti akan bantu. Jadi sebenarnya permasalahan tentang bantuan untuk Agus, saya pikir Tuhan pasti tetap akan bantu dia. Karena Tuhan itu memelihara semua umatnya. Gitu. Jadi gak usah khawatir masalah itu, cuman sebenarnya di netizen itu adalah udah tahu kan kalian juga maunya apa kan, gitu kan, itu yang tidak nyampe, setuju nggak? Itu yang nggak nyampe, yang bikin kita semua jadi kayak yuk bisa yuk gitu. Bang Densu, tapi menurut Bang Densu langkahnya Tenovi menceritakan di TikTok ceroboh nggak sih yang soal 300 juta itu, atau gimana? Ada perjanjian nggak Bang sama Tenovi untuk tidak menceritakan itu? Blow up semua. Dia memblow up semuanya. Nggak ada sih, nggak salah juga dia. Cuma nggak semua hal harus dicerita, Novi. Dia kadang-kadang tahu jujur. Jangan, ya sudahlah. Pentingkan semua kekeseluruhan ini ya. Abang boleh cerita dong kemarin Pak pemeriksaannya Iya. BAP laporan abang ke Bang Farah. Iya. Gimana soal berapa jam diperiksa, terus berapa pertanyaan Bang? Soalnya itu diperiksa, saya lupa ya, saya belum nanya 1 jam. Sekitar 13, berapa pertanyaan yang kemarin? Berapa pertanyaan? Beberapa belas pertanyaan lah gitu. 1 jaman, 17-an pertanyaan. Sejam. Tapi dari sempat ngobrol lebih jauh nggak Bang soal pertanyaannya itu, apakah nanti akan memanggil Eva lagi ya? Gimana Bang? Maksudnya dari pertanyaan itu akan, menurut Abang akan menjerat Bang Eva? Akan menjerat Bang Eva. Maksudnya akan Kalau menangkap gitu. pihak sana yakin 90% menjerat saya cukup 1%. Tapi pasti. Enak kan? Ya, dalam 1% aja kita. Dalam, tapi dalam. Nggak, sebenarnya begini. Masalah laporan saya bukan arahnya ke arah yang saya pengen penjarain Farhad atau apa enggak. Cuma untuk mengantisipasi sikap tindakan hukum dia terhadap saya. Karena kan masalah udah selesai. Masalah udah selesai, pergi laporin orang. Ya kita juga bisa laporin lo lah. Gitu loh. Lu merasa lu paling ngerti hukum, orang lain ada yang lebih ngerti hukum. Jangan ribut gitu loh. Ini kan masalah sederhana. Ya, berat jangan terlalu serius. Tapi kalau serius juga boleh. Gitu kan ya. Bang, semakin kemana-mana nggak sih Bang? Akhirnya sampai menyerang pribadi juga, saling melapor somasi gitu Bang, semakin kayak bola liar gitu. Iya, bola liar ya. Udah kemana-mana ya. Tapi lu demen kan banyak berita lo. Ya bener lah, lu yang ngomporin lo. Ngomporin sampai ke Pai Bando nih. Bang, ini banyak yang komen juga pakai bando biar sehati nggak sih sama pihak sebelah? Abang minggu depan katanya kan Bang Eva mau dipanggil jadi saksi. Bang Eva siap aja untuk hadir gitu. Oke, bakalan hadir. Nah, Saksi menurut Abang di mana? gimana? Soal laporan Abang ada infonya gitu ya, kan akan dipanggil Bang Eva akan memenuhi. Menurut Abang gimana? Ya bagus lah. Semangat, jangan lupa istirahat, banyak makan. Kang Eva tuh capek. Gue tuh kalau ngeliat mukanya di video lu nih, lu kadang-kadang kasih tahu dong orang. Dia tuh capek. Lu perhatian dikit, jangan cuma cuanin dia doang. Lu kasih tahu Bang, dia mau. Dia iya Bang, abang capek, abang istirahat dulu makan. Perhatian dikit, jangan cuma dicuanin. Habis makan Mau makan dia ya. Kasihan kadang-kadang matanya udah ngantuk tau malam-malam. Iya, gue kadang-kadang lihat Bang Eva ini kasihan, gue bilang ngurusin kasus Agus, nganterin Agus ke rumah sakit. Padahal ada kasus yang loyalty-nya lebih gede, iya kan? UMKM tuh lumayan loyalty-nya. Iya. Agus go internasional ke Jepang.
Selamat Gus. Gokil. Iya. Selamat buat Agus, beritanya sampai ke Jepang. Banyak yang edit juga video Agus yang scream, yang teriak-teriak, edit lucu, sampai ledak-ledakan itu gimana? Nah itu agak berlebihan, kasihan lah. Maksudnya Agus ini dia biar bagaimana dia punya hati kan. Walaupun bagaimana hatinya masih terbuka lah. Jangan sampai dia melihat video itu. Karena kalau dia lihat dia pasti sedih. Jadi jangan bikin video kayak gitu loh. Nanti kalau dia sampai lihat dia terus gimana ya? Dia tuh kan dia secara psikologinya udah terganggu. Kalau dia nonton dia tambah terganggu lagi emosinya. Jadi buat teman-teman netizen, kalian jangan bikin video yang akhirnya membuat orang tuh terluka hatinya. Jadi tolonglah, saya kita sama-sama juga saling menjaga perasaan. Itu sih. Bang, mungkin tanggapannya Beritanya sampai Jepang, ya gue nggak tahu ya harus happy atau enggak ya. Cuma maksudnya semoga beritanya nggak buruk buat negara kita sih. Itu aja sih. Bang itu komentarnya Ciolif gimana sih soal hal ini, dan kan Ciolif juga diperiksa sebagai saksi. Maksudnya tanggapannya Ciolif itu gimana gitu melihat Bang Densu sibuk sama Pak Agus ini? Iya, sibuk perabotan ini gimana menurut? Tanggapan saya? Tanggapan Ciolif gimana melihat kasus ini? Abang terlibat jadi banyak. Ya dia juga nasihatin yang kalau bisa nggak usah lagi diurus. Kamu tuh kecapean kadang-kadang, dia bilang, terus nggak bagus juga buat kamu. Cuma aku mikir tanggung jawab aku terhadap donaturku, karena kredibilitas dari acara aku itu juga penting kan. Biar bagaimanapun orang-orang yang berdonasi ke aku itu kan yang dilihat kredibilitasku. Kalau nanti aku tidak beresin ini, nanti ke depan hari kita mau bantu orang, nanti jadi kredibilitasnya hilang karena orang udah takut. Jadi aku harus kawal sampai selesai, dan aku nggak mau sampai Novi jadi korban juga berikutnya. Karena biar bagaimana dia niatnya membantu. Saya nggak mau dia akhirnya jadi terbantai di sini gitu loh. Cukup gitu. Nggak tahu kalau itu. Ya, nanti bisa dengar sendiri ya. Terakhir, Bang Densu kemarin dari Kemensos sama Tenovi, langkahnya apa nih nextnya gitu? Setelah Abang sama Tenovi mendatangi Kemensos, kan kata Kemensos, Abang mau jadi kayak yang membantu sosialisasikan perizinan. Itu langkahnya nextnya gitu Bang, gimana Bang? Ada nggak dari Abang dan Tenovi? Iya, udah ada omongan mungkin Bang? Belum tahu sih, langkah berikutnya mau Kemensos, biar Kemensos yang menjawab itu sih. Sejauh ini yang tadi yang keterangan yang dikasih aja yang paling tepat. Sisanya ya udah kembali ke mereka sih. Bando amanin Bando. Ini banyak yang ledek ini Bando ya Bang Densu nih. Iya. Bandonya. Hampir dong ke Index, ke boothnya Pekana ya. Sampai tanggal berapa kok? Sampai tanggal berapa ya? Lupa. Thank you. Tapi masih percaya produk Indonesia buat baby nih. Oh iya lah. Gini loh, kalau produk kita itu kalau kualitasnya bagus, jangan